Halo guys, welcome back again to my channel. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga dalam keadaan baik ya, dan juga sehat tentunya. Serta jangan lupa bahagia guys. Nah, oke guys, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana cara membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajarannya agar kalian mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja, markilai, mari kita mulai. Dalam teks eksposisi, pembicara atau penulis menyampaikan argumen dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam bentuk kalimat opini. Nah, bagaimana cara membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi adalah dengan cara 1. Pahami perbedaan fakta dan opini berdasarkan ciri-cirinya. Nah, setelah memahami perbedaan fakta dan opini, barulah kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu apa? Menelaah atau mengkaji kalimat-kalimat dalam teks eksposisi berdasarkan mana itu kalimat fakta dan mana itu kalimat opini. Nah, agar lebih jelas, yuk kita bahas satu demi satu. Memahami perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan dipastikan di khalayak umum. Nah, itu adalah fakta. Sedangkan opini itu adalah suatu gagasan, ide atau pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat subjektif serta belum disahkan kebenarannya. Nah, itulah perbedaan fakta dan opini. Ciri-ciri kalimat fakta. Ciri yang pertama yaitu memiliki data akurat, di mana data tersebut biasanya berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, maupun hal lain yang telah terverifikasi. Nah, itu ciri yang pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua itu bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya itu bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Itu ciri yang kedua, bersifat objektif. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu benar-benar terjadi. Nah, sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat fakta. Ciri-ciri kalimat opini. Ciri yang pertama yaitu mengandung pendapat pribadi. Yang namanya opini guys, berarti dalam kalimat tersebut kalian akan menemukan pendapat dari pribadi penulis ataupun dari orang lain. Nah, itu ciri yang pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bersifat subjektif. Pernyataan yang dipaparkan penulis dalam kalimat itu cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Itu ciri yang kedua. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu memiliki kata bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa dalam kalimat cenderung dapat berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Nah, kata atau frasa yang termasuk relatif diantaranya yaitu bisa jadi, paling, lebih, agak, biasanya, seharusnya, saya rasa, dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 ciri kalimat opini. Nah guys, setelah kita memahami ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri kalimat opini,
selanjutnya kita telaah dan kita kaji kalimat-kalimat dalam teks eksposisi. Mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini. Nah, agar lebih jelas kita praktekkan saja ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan. Di dalam tabel berikut, ini masih tentang teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Perhatikan, di sini saya mengambil satu kalimat saja ya, agar tidak terlalu panjang. Satu kalimat fakta, satu kalimat opini. Di mana kalimat fakta yang kita ambil itu adalah kalimatnya, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Nah, perhatikan, kalimat tersebut itu termasuk ke dalam ciri-ciri kalimat fakta. Kenapa? Karena ingat, ciri-ciri kalimat fakta yang pertama apa? Di dalam terdapat data dalam bentuk statistik. Nah, itu di situ ada yang sudah diarsir warna biru ya. Nah, itu adalah data. Makanya dalam kalimat tersebut itu termasuk kalimat fakta. Nah, selanjutnya di kalimat yang termasuk kalimat opini, kita ambil satu kalimat juga ya. Ini kalimatnya, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Perhatikan, kenapa ini termasuk kalimat opini? Karena ciri-ciri kalimat opini yaitu apa? Tadi yang ketiga, masih ingat nggak? Katanya bersifat relatif, ya, memiliki kata yang bersifat relatif. Nah, di dalam kalimat tersebut itu memiliki kata yang bersifat relatif. Kata apa yang bersifat relatif? Yaitu seharusnya. Nah, itu adalah salah satu kata yang bersifat relatif. Maka dari itu, kalimat tersebut termasuk kalimat opini. Paham ya? Nah, itulah bagaimana cara membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi ya guys. Nah, ingat, pahami baik-baik, oke? Nah, sekarang seperti biasa guys, saatnya kalian berlatih, oke? Nah, apa latihannya? Bacalah kembali teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Jika lupa teksnya, ada dalam video yang ini, oke? Nah, silakan, di situ ada teksnya ya. Nah, lalu setelah kalian membaca, tentukan 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini, ya. Dan kerjakan dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah, yang ini tabelnya, oke? Nah, oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau belum paham, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Oke? And then selamat berlatih and see you later. Thank you.